Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 833. Keyakinan kemenangan. Di sebelah Enbis duduk seorang wanita tinggi dan cantik, Melina. Dia adalah sekretaris pribadi Enbis, wakil presiden global Jintong Medical. Enbis baru tahu sebelum dia pergi bahwa sekretaris cantik ini, yang telah bekerja di Jintong Medical selama 6 tahun dan sering dia sentuh, sebenarnya adalah anggota Vulcan Bureau dan memiliki status yang kuat. Enbis sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Dia sudah lama tergila-gila pada Melina dan mendambakan tubuhnya. Meskipun Melina tidak menolak sentuhan, tidak sengaja, dia tidak menanggapi setiap kali Enbis mengisyaratkannya secara langsung. Ia mengira di sampingnya ada seekor domba kecil yang dapat ditangkapnya sewaktu-waktu. Namun tanpa diduga ia tiba-tiba berubah menjadi seekor harimau besar yang dapat menelannya dalam semenit. Sepanjang perjalanan, Enbis juga ketakutan. Dia tahu bahwa Melina adalah salah satu pemimpin perjalanan Biro Vulcan. Selain itu, ada seorang pemuda yang tampak tampan dan luar biasa dari perusahaan keamanan. Tentu saja, itu hanya identitas publik pemuda itu. Dia adalah salah satu pemimpin tim tingkat S dari Biro Vulcan, dengan nama Sandy, hadiah Tuhan. Nama asli, God Given, adalah Kazea. Perusahaan keamanan tempat Kazea bekerja adalah salah satu dari 3 raksasa keamanan terbesar di Amerika Serikat. Masuk akal jika Jintong Medical pergi ke China saat ini dan menyewa pasukan keamanan yang kuat untuk mendampinginya. Dipimpin oleh Kazea, tim Vulcan Bureau yang beranggotakan 20 orang ini memiliki semua anggota dalam daftar putih dan tidak pernah pergi ke luar negeri untuk misi apapun. Hal ini meyakinkan Brock bahwa tak seorang pun dapat mengaitkan tim ini dengan Biro Vulcan. Mereka pasti dapat melaksanakan misi ini dengan sempurna. Seharusnya ada cukup banyak orang di luar. Ketika pesawat berhenti, NBC mengangkat bibirnya dan berkata, "Informasi penerbangan kami telah diekspos oleh media. Orang-orang Tiongkok tahu kami akan datang, dan mereka pasti akan berkumpul di bandara untuk menonton kami. Ini adalah salah satu tim medis terbaik di dunia. Masing-masing dari mereka adalah pakar yang terkenal di dunia. Mereka memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Sudah biasa bagi seseorang untuk menjemput mereka di bandara." Melina tersenyum pada Kazia. "Tim keamanan Anda tidak boleh membiarkan wakil presiden kita diganggu oleh penggemar." Kazia mengenakan kacamata hitam dan berkata, "Kami adalah tim keamanan profesional. Termasuk kelompok ahli dari Jintong Medical." Tim tersebut berjumlah total 40 atau 50 orang, yang keluar dalam prosesi yang perkasa dan perkasa. Saat ini, langit di luar baru saja mulai redup dan lampu di bandara mulai terang. Enbis mengenakan jas dan dasi, dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa akan ada banyak orang yang menunggu kedatangan mereka di bandara. Ia harus membangun citra besar sebagai wakil presiden global Jintong Medical. Setelah berjalan keluar dari lorong panjang itu, mereka melihat banyak orang memegang tanda di depan mereka. Jari Kazia dengan lembut menyentuh kacamata hitamnya. "Waspadalah." 20 petugas keamanan dibagi menjadi 2 baris, berdiri di sisi kiri dan kanan, mengawal tim kelompok medis maju. Enbis terus tersenyum di wajahnya. Ia datang ke Tiongkok dengan sikap seorang penakluk,
Jadi wajar saja ia harus memiliki kepercayaan diri seorang pria kuat. Akan menjadi lelucon besar jika pil detoksifikasi Beichen menantang ramuan detoksifikasi gen universal. Saat tim berjalan keluar, NBIS tampaknya telah meramalkan sorak-sorai yang akan seperti tsunami. Tak lama kemudian, mata tertuju pada mereka. Setelah beberapa saat, sebagian besar mata beralih ke orang lain. Semua tanda yang mereka bawa bertuliskan nama, tetapi tidak ada satupun yang bertuliskan Jintong Medical atau NBIS. Tim itu berlalu seperti embusan angin. Seseorang memang menyebutkan Jintong Medical, tetapi rasionalitas kerumunan itu jauh melampaui harapan NBIS dan yang lainnya. Tidak ada yang bergegas maju, dan tidak ada yang berteriak kepada mereka. Mereka hanya memandang mereka dengan tenang, dan beberapa mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Tim medis Jintong telah tiba. Berita itu menyebar dengan cepat. Di dalam tim, Melina dan NBIS berjalan berdampingan, dan pada saat ini, mereka juga memperlihatkan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka jelas sangat tertarik dengan kedatangan kita. Mengapa mereka begitu rasional saat melihat kita? Mereka adalah pakar-pakar top dunia. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka berpikiran dangkal dan buta. Sepertinya teman-teman kita di Tiongkok tidak punya kebiasaan menjemput kita di bandara. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari belakangnya. NBIS berbalik tanpa sadar. Yang lainnya juga berhenti dan melihat ke belakang. Setelah orang banyak bersorak, terdengarlah sorak-sorai yang mendidih. Seorang pria berjalan keluar dari seberang lorong. Lambat laun, suara yang seragam mulai terdengar di antara kerumunan. Chu Yizhen, Chu Yizhen, Chu Yizhen. NBC mengerutkan kening. Siapa Chu Yizhen? Ekspresi Kazia memancarkan warna dingin. Di perbatasan Gunung Qiangla, Chu Yizhen dari Tiongkoklah yang menyebabkan rencana Biro Dewa Api gagal. Kelompok burung aneh India jatuh ke tangan Chu Yizhen. Semua orang berbalik untuk melihat. Di tim ini, kecuali tim ahli dari Jintong Medical, yang lainnya berasal dari Biro Vulkan. Mereka semua ingin tahu apakah Chu Yizhen, orang Cina yang ajaib, yang muncul di perbatasan Gunung Qiangla malam itu, memiliki kekuatan gaib. Chu Chen juga sedikit tertegun. Kecuali Song Yan, tidak ada yang tahu informasi penerbangannya. Namun, begitu Chu Chen keluar dari lorong, dia mendengar teriakan kegembiraan yang memekakkan telinga, dan semua orang berteriak, Chu Yizhen. Setelah Chu Chen tersadar, dia segera menenangkan pikirannya, melambaikan tangan kepada orang di depannya, dan melangkah maju sambil tersenyum. Wajah Empes menjadi gelap. Bukannya orang Tionghoa tidak punya kebiasaan ini, tetapi di alam bawah sadar mereka, tidak peduli seberapa pesimisnya mereka terhadap pil detoksifikasi Beichen, mereka akan berdiri teguh di pihak pil detoksifikasi Beichen. Melina juga mengerutkan kening. Chu Chen ini sebenarnya masih di ibu kota. Menurut rencana mereka, dengan seorang pemimpin tim pasukan khusus genetika tingkat S yang bertanggung jawab, kekuatan Melina hanya selangkah lagi dari tingkat S. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka dapat dengan mudah diselesaikan jika Chu Chen tidak hadir. Tapi sekarang, Chu Chen ada di ibu kota. Untung saja kita bertemu secara tidak sengaja, kata Kazia. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati dalam menjalankan misi kita.
Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Chu Chen. Setelah Chu Chen meninggalkan bandara, mereka juga pergi hampir pada waktu yang sama dan mengirimkan deklarasi perang ke gedung Chuhui. Ramuan detoksifikasi gen universal, tantang pil detoksifikasi Beichen. Berita itu meledak dalam lingkaran itu, fokus perhatian semua orang. Yang mengejutkan adalah tim medis Jintong bahkan tidak beristirahat dan langsung menantang pil detoksifikasi Beichen. Banyak orang berspekulasi bahwa itu karena tim medis Jintong yakin akan kemenangan. Bab 834 Kemalangan Sistem Intelijen Biro Vulkan telah menyelidiki informasi terkait Beichen Pharmaceutical. Salah satu dari dua CEO Beichen bersikap arogan dan telah berulang kali menantang Jintong Medical. Sekarang ia telah menjadi selebriti internet, Tuan Xia B. Orang lainnya adalah seorang wanita muda, Song Yan. Ini tidak akan menarik perhatian Biro Vulkan, tetapi nama belakang suaminya adalah Chu. Setelah penyelidikan, Biro Vulkan mengonfirmasi bahwa suami Song Yan tidak lain adalah Chu Yizeng, Chu yang terkenal yang tinggal di perbatasan Gunung Qiangla. Di dalam mobil menuju gedung Chuhui, Chu Chen pasti kembali ke perusahaan farmasi Beichen saat ini. Melina berkata dengan suara berat, "Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tabrakan langsung dengan Chu Chen selama operasi ini. Jadi, ketika ramuan detoksifikasi gen universal bersaing dengan pil detoksifikasi Beichen, inilah saatnya bagi tim aksi kita untuk menyelamatkan anggota tim kita." Menurut umpan balik dari sistem intelijen kami, anggota Biro Vulkan kami sudah berada di ibu kota, dan tempat mereka ditahan kemungkinan besar adalah salah satu dari 3 tempat ini. KZA mengeluarkan peta. Jika kami berhasil menyelamatkan orang-orang itu, kami akan segera kembali dan mengabaikan tim medis Jintong. Dengan adanya mereka, Biro Operasi Khusus akan fokus pada mereka. NBIS tidak ada di mobil ini, jadi mereka berdua bisa mengetahui tujuan Biro Vulkan tanpa keraguan. Intinya adalah menyelamatkan orang, menyelamatkan rakyatnya sendiri. Bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh tim medis Jintong, kami akan melakukannya. Melina menatap peta dengan tatapan tajam. Menurutmu, mana dari ketiga tempat itu yang lebih mungkin? Kita mungkin tidak punya waktu untuk menyerang 3 tempat berturut-turut. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Kazia juga mulai berpikir, mereka tidak akan membiarkan kesalahan apapun dalam operasi ini. Tidak ada satupun yang mampu menanggung biaya kegagalan. Saat itu, jalanan di Beijing sedang padat dengan lalu lintas. Seperti yang diperkirakan, konvoi terjebak di jalan menuju gedung Chuhui. Melina dan Kazeya tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan waktu ini untuk menunggu hasil investigasi terbaru dan merumuskan rencana tindakan yang spesifik. Chu Chen juga terjebak di jalan ini. Dia menerima telepon dari paman keduanya. Mungkinkah ada yang salah dengan Xiao Yu? Tanya Chu Chen tiba-tiba. Wajah Chu Kaiping menjadi gelap. Bagaimana bisa kau mengutuk saudaramu sendiri seperti itu? Semuanya berjalan lancar di sana. Ketika Xiao Yu mengikuti tim petualang, dia tidak sengaja menemukan situs prajurit kuno dan mempelajari seni bela diri baru. Dia hanya meneleponku untuk pamer. Chu Kaiping berkata, "Aku meneleponmu untuk memberitahumu agar berhati-hati terhadap tim medis Jintong." Chu Chen mengangkat mulutnya.
Paman kedua, Jintong Medical hanyalah pusat medis biasa. Menurut pendapatku, mereka tidak sebagus kawanan burung aneh di perbatasan. Jangan pernah meremehkan lawan manapun, Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Jintong Medical adalah raksasa dalam industri farmasi, terutama setelah berhasil mengembangkan ramuan detoksifikasi gen universal. Perusahaan itu telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Selain itu, Jintong Medical memiliki hubungan dekat dengan Vulcan Bureau. Jintong Medical harus memiliki proporsi tertentu dari penelitian dan pengembangan ramuan yang terkait dengan para pejuang gen Vulcan Bureau. Meskipun kita tidak dapat menemukan satupun anggota Vulcan Bureau dalam perjalanan mereka kali ini, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan membawa serta anggota Vulcan Bureau manapun. Biro Dewa Api, misi apa? Tanya Chu Chen tanpa sadar. Apapun yang terjadi, mereka pasti punya niat jahat, Chu Kaiping berkata. Mereka menuju ke gedung Chu Hui. Ada juga orang-orang dari Biro Operasi Khusus kami yang melindungi gedung Chu Hui. Sekarang karena Anda pergi ke sana secara langsung, akan lebih aman. Saya bahkan menduga bahwa target mereka adalah resep pil detoksifikasi Bei Chen. Chu Chen mencibir, ketika dia datang ke wilayah kita, yang disebut Biro Dewa Api hanyalah api kecil. Aku tidak menyukainya, jadi aku menghembuskan napas dan dia akan padam. Sopir yang menjemput Chu Chen adalah sopir pribadi keluarga Chu. Chu Chen tidak khawatir pembicaraan antara dirinya dan Chu Kaiping akan bocor. Paman, pergilah memancing tanpa rasa khawatir. Chu Chen menutup telepon. Jalanannya sangat padat. Berita bahwa tim medis Jintong pergi ke gedung Chu Hui sesegera mungkin menyebar, membuat jalan yang sudah macet menjadi semakin parah. Chu Chen mengeluarkan cangkang pengintip langit. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Chen telah berlatih seni mengintip ke langit. Jangkauan yang bisa dimata-matainya pun makin lama makin luas. Namun semakin jauh ia, semakin pendek pula jangkauan yang bisa dimata-matainya. Pada saat yang sama, Chu Chen juga menemukan bahwa jika gambar yang dimata-matai itu disajikan dalam pikirannya, durasinya akan kurang dari sepertiga dari yang ada di Sky Peeping Shell. Mobil itu melaju lambat di jalan yang padat. Chu Chen menggunakan keterampilan sihirnya untuk mengintip ke langit, dan segera, kabut di dalam cangkang pengintip itu bergulung dan menguap, dan sebuah gambar muncul di dalamnya. Dalam gambar itu, ada seorang pria di dalam mobil, melontarkan kata-kata kasar ke mobil di depan, dan dia jelas-jelas adalah pasien yang sangat marah di jalan. Chu Chen tidak berhenti. Gambarnya bergerak, seorang pria berpakaian kasual, sedikit kelebihan berat badan, dengan rantai tebal di lehernya, mengemudi dengan satu tangan, dan seorang wanita muda duduk di kursi penumpang, dengan penampilan biasa, tetapi sepasang kaki panjang ditekuk dan ditekan di kursi, seperti batu giok putih, membuat orang melamun. Pria itu tanpa sadar mengulurkan tangannya yang lain. Jangan melihat sesuatu yang tidak senonoh. Chu Chen terus mengalihkan visinya. Jangkauan intipnya berada dalam jarak 50 meter. Pada jarak ini, Chu Chen memperkirakan bahwa ia dapat terus menggunakan Sky Peeping Shell selama setengah jam. Chu Chen tiba-tiba menemukan bahwa bahkan di jalan yang padat dan macet seperti itu, terdapat berbagai macam kehidupan. Pemandangan terus berubah, dan setiap mobil mewakili jenis kehidupan.
Tiba-tiba gambar itu berhenti dan Chu Chen melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah dua wajah asing. Dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut, Chu Chen segera mengetahui identitas pihak lainnya. Dalam perjalanan menuju gedung Chuhui, terjadi kemacetan lalu lintas. Sky Peeping Shell dapat memperlihatkan gambar, namun tidak ada suara. Chu Chen tahu lokasi pihak lain, dan teringat panggilan telepon Chu Kaiping tadi, jadi dia tak bisa menahan diri untuk menggunakan jiwanya untuk melindunginya. Sebagai satu-satunya prajurit di bumi yang memiliki jiwa, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi lokasi jiwa Chu Chen. Meskipun jiwa Chu Chen kini telah menutupi seluruh mobil, Melina dan Kazuya sama sekali tidak menyadarinya. Rumah bangsawan di sebelah barat kota ini adalah salah satu penjara milik Biro Operasi Khusus yang menampung tahanan khusus. Audio milik Sopter Kazuya Channel. akhirnya mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, "Setelah tiba di gedung Chuhui, aku akan memimpin tim yang terdiri dari 10 orang untuk meninggalkan tempat kejadian. Kau tinggal dan lindungi aku dan tunggu kesempatan untuk bertindak. Jika kita berhasil, kau juga akan segera bertindak. Jika ada kesempatan, cari cara untuk mengambil resep pil detoksifikasi Beichen. Jika tidak, jangan ragu dan segera mundur." Kazuya menguraikan rencana tindakan dan kemudian mulai mengerjakan setiap detailnya. Di mobil lain, Chu Chen tertegun. Sungguh malang bagi Biro Vulkan, dia juga mendengarnya. Bersambung.